Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Dewi Liza dengan NIM 07011282383134. Kelas D Indralaya Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Mata kuliah Keuangan Publik dengan dosen pengampu Bu Alpina Septiani SAPMSI. Jadi di sini aku akan membahas mengenai materi RPS 3 atau tentang anggaran publik. Anggaran publik adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran dalam satu periode tertentu. Dalam sektor publik, menurut Indra Bastian 2010, anggaran adalah paket pernyataan mengenai perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang mencakup data masa lalu. Jadi, disimpulkan, anggaran publik adalah rencana terorganisir untuk mengelola sumber daya keuangan organisasi, baik di sektor privat maupun publik. Unsur-unsur utamanya mencakup perencanaan, cakupan kegiatan, satuan moneter, dan jangka waktu tertentu. Anggaran publik tidak hanya berfungsi sebagai alat manajerial, tetapi juga sebagai alat akuntabilitas untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan demi mencapai tujuan pembangunan masyarakat. Selanjutnya ada fungsi anggaran menurut Supriyono tahun 1987, meliputi perencanaan, koordinasi, komunikasi, motivasi, pengendalian, dan evaluasi, serta fungsi pendidikan. Adapun manfaat anggaran menurut Antoni dan Govindrajan 1998, digunakan untuk menggunakan rencana strategis, membantu pengkoordinasian aktivitas dari suatu organisasi, memberikan tanggung jawab terhadap manajer agar menginformasikan kinerja manajer, dan sebagai standar evaluasi aktivitas manajer. Pendekatan penyusunan anggaran yaitu top down, bottom up, dan pendekatan top down dan bottom up. Adapun prinsip-prinsip anggaran menurut Indra Bastian 2010, yang pertama ada demokratis, yaitu anggaran disusun dengan melibatkan masyarakat. Dua, adil, alokasi anggaran harus proporsional. Yang ketiga ada transparan, atau proses anggaran harus terbuka. Yang keempat ada bermoral tinggi. Pengelolaan anggaran harus taat aturan dan etis. Yang kelima ada berhati-hati, atau penggunaan anggaran harus cermat, terutama terkait utang. Keenam ada akuntabel, atau keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Yang selanjutnya ada realisasi anggaran publik, di mana untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan yang ditetapkan. Menurut Ali Hasan 2008, realisasi adalah perubahan rencana menjadi hasil konkret, sedangkan Indra Bastian menekankan bahwa realisasi mencakup pelaksanaan program dan kegiatan organisasi publik. Proses realisasi terdiri dari 3 tahap, yaitu pencairan anggaran, meliputi persiapan prosedur, pencatatan bukti, dan penyusunan laporan. Kedua ada realisasi pendapatan, dimulai dari perhitungan potensi, penagihan, hingga rekapitulasi pendapatan. Yang ketiga ada pelaksanaan program, melibatkan pembentukan tim, pembagian kerja, pelaksanaan, dan pelaporan hasil. Jadi setiap tahapan dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran publik. Selanjutnya ada teori dasar anggaran publik, di mana berangkat dari keterbatasan sumber daya atau scarcity pada 1940 menurut VOK mempertanyakan dasar pengambilan keputusan dalam alokasi anggaran, yang kemudian dijawab oleh Verne Belois tahun 1952 melalui 3 proporsi utama. Pertama ada relative value, atau anggaran dialokasikan berdasarkan perbandingan manfaat dan biaya dari berbagai alternatif penggunaan dana. Yang kedua ada incremental analysis, yaitu pengeluaran tambahan dianalisis berdasarkan efektivitasnya dengan mempertimbangkan hukum diminishing return. Yang ketiga ada relative effectiveness, atau keputusan anggaran mempertimbangkan efektivitas setiap alternatif dalam mencapai tujuan bersama. Nah, ketiga prinsip ini membantu pemerintah mengalokasikan anggaran secara rasional, efektif, dan sesuai dengan tujuan publik. Selanjutnya ada asas-asas anggaran publik. Nah, untuk mendukung good governance, pengelolaan keuangan negara harus profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas ini meliputi asas tahunan, atau anggaran disusun setiap tahun dan harus disetujui legislatif. Kedua, asas universalitas, atau memisahkan penerimaan dan pengeluaran untuk transparansi. Ketiga, asas kesatuan, semua pengeluaran tercantum dalam anggaran bruto tanpa pengurangan. Keempat, asas spesialitas, atau penggunaan anggaran harus sesuai alokasi yang ditetapkan. Yang kelima, asas akuntabilitas, atau setiap pengguna anggaran bertanggung jawab atas kinerjanya. Yang keenam ada asas profesionalitas, atau pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh tenaga ahli. Yang ketujuh ada asas proporsionalitas, atau alokasi anggaran sesuai fungsi dan prioritas lembaga. Yang delapan asas keterbukaan, di mana menjamin transparansi dalam seluruh tahap pengelolaan. Kesembilan ada asas pemerintahan keuangan, atau audit dilakukan oleh badan independen untuk menjamin integritas. Nah, penerapan asas-asas ini mendukung reformasi manajemen keuangan negara serta memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Nah, baik, itulah penjelasan materi RPS 3 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.